Dikdaya sebuah pusaka bukan terletak pada bentuknya, tapi pada jiwa yang menggenggamnya. Sebilah pusaka bisa jadi cahaya yang menuntun atau luka yang menghancurkan. Semua tergantung pada siapa yang memegangnya. Seorang pemuda berambut gondrong berjalan perlahan dengan ransel tergantung di satu pundak. Matanya menyapu sekeliling, mengamati jalanan tanah yang lenggang dan rumah-rumah panggung yang nampak asing. Di kejauhan, debur ombak terdengar samar. Desa ini berada di pesisir timur. Namun, Tegar sama sekali tidak tahu namanya. Seorang pria parubaya dengan kulit legam baru saja menurunkan jaring dari sepeda motornya. Ia mengernyit saat melihat Tegar. "Loh, jarang-jarang desa kami kedatangan orang baru," sapa pria itu ramah. Tegar menggaruk kepalanya, kebingungan. Saya juga gak niat kesini, Pak. Tadinya numpang truk barang ke Surabaya, tapi ketiduran. Tahu-tahu diturunin di jalan besar sana. Pria itu hanya tertawa pendek. "Bisa-bisanya nyasar sampai sini. Nama sampean siapa?" Saya Tegar, Pak. Asal saya dari selatan Jawa Timur. "Wah, jauh juga ya. Saya Pak Unggul. Ayo duduk dulu. Jalanan sepi kalau siang begini." Tegar duduk di kursi panjang dari bambu di depan rumah Pak Unggul. Angin laut bertiup pelan membawa aroma garam dan sesuatu yang lain bau amis. Atau mungkin asap dari tungku pembakaran. "Kalau mau balik, besok aja Mas Tegar. Kendaraan umum cuma lewat sampai jam 12 siang. Setelah itu ya sepi." Loh, gak bisa nyegat bus di jalan besar, Pak? Pak Unggul tersenyum, matanya menatap kosong ke arah horizon. "Coba saja kalau mau nekat. Tapi masnya pasti lihat sendiri tadi kan. Jalanan sepi, hutan kiri kanan. Kalau malam gelap total." Tegar hanya bisa terdiam. Ia tidak ingin bermalam di tempat asing. Tapi kenyataan memaksanya. "Sudahlah, nginep aja di sini. Gak usah sungkan," ujar Pak Unggul sambil berdiri. Siang itu, Tegar memutuskan berjalan keliling desa. Ia melihat kehidupan sederhana para nelayan menjemur ikan, memperbaiki jaring, memanggul ember-ember besar ke perahu. Tapi ada satu pemandangan yang membuatnya berhenti. Sebuah perahu kecil merapat ke dermaga, membawa 2 ekor ikan tuna raksasa. Tegar mengernyit. Alat tangkap mereka nampak sangat sederhana. Jangankan alat berat, jala pun nampak rapuh. Ia mendekat. Di sudut kapal, ia melihat kembang 7 rupa, kemenyan, dan sebuah tungku tanah kecil. Aromanya menusuk. "Pak, ikan segede itu ditangkap pakai apa, Pak? Gak mungkin jala, kan?" tanya Tegar, heran. Seorang nelayan tertawa pendek. "Mas baru pertama kali kesini ya?" "Iya, Pak. Baru nyasar tadi." "Ikan ini gak bisa dijala atau dipancing, Mas." Lah terus gimana nangkapnya, Pak?" "Disantet," jawab nelayan itu tenang sambil menurunkan ikan bersama rekannya. "Loh, kok disantet toh?" Tegar mengulang pelan, tak yakin ia mendengarnya dengan benar. "Iya, santet dulu, baru ngambang. Habis itu tinggal dinaikkan ke kapal," jawab nelayan lain dengan nada biasa.
seperti menjelaskan cara menanak nasi. Tegar menyengir, tubuhnya merinding. Tapi yang lebih aneh, warga desa tidak nampak takut atau tabu saat menyebut kata santet. Seolah itu bagian dari rutinitas harian. Menjelang malam, Tegar kembali ke rumah Pak Unggul, tapi langkahnya terhenti saat melihat keramaian menuju pantai. Obor-obor menyala, wajah-wajah warga tegang. Tegar mengikuti mereka. Sesampainya di tepi laut, Tegar melihat beberapa kapal nelayan terdampar di pasir. Suasana sunyi, hanya suara ombak dan isak tangis yang terdengar. Mati, mereka semua mati. Gumam seorang ibu dengan suara gemetar. Siapa? Tanya Tegar pelan pada orang di sebelahnya. Nelayan yang pergi 3 hari lalu. Baru balik, tapi begini. Tegar mendekat. Di depan matanya, jasad-jasad nelayan terbujur kaku. Tubuh mereka utuh, tidak ada luka. Namun mata mereka hilang. Hanya rongga kosong yang tersisa. Tidak ada tanda pukulan, tapi ada luka. Tapi matanya dijungkil, entah oleh apa. Bisik salah satu warga. Isak tangis pecah, beberapa warga mulai berteriak histeris. Tapi Tegar hanya berdiri mematung. Jantungnya berdetak tak karuan. Ia tahu, pasti ini bukan serangan hewan, bukan penyakit. Ini kerja sesuatu yang tak kasat mata. Dan di saat itu pula, ia sadar, desa ini bukan tempat yang kebetulan ia datangi. Ada sesuatu yang membawanya ke sini. Dari kejauhan samar-samar terdengar suara dayung memecah permukaan laut. Sebuah perahu kecil bergerak liar, seperti didayung oleh orang yang sudah kehilangan arah. Lalu seorang pria meloncat dari perahu sebelum benar-benar menyentuh daratan. Nafasnya terengah-engah, bajunya basah, wajahnya pucat pasi. Pergi dari sini!" teriaknya dengan suara parau. Beberapa warga berlari menghampiri. Salah satunya mengenali pria itu. "Darman, kenapa, Man?" Tanyanya khawatir. Tapi Darman tak menjawab. Tatapannya liar, hanya melirik sesaat, lalu kembali menatap ke laut. Tubuhnya gemetar. Jemarinya menunjuk ke arah perahu yang tadi ia tinggalkan. Dia mendekat dari laut." Warga yang mendengar saling pandang. Di tengah laut, perahu Darman kini mengambang perlahan. Tak ada yang mengendalikan, tapi ada cahaya kecil berpendar dari atas dek, seolah sesuatu sedang menyala dari dalam. Darman tak menunggu lebih lama. Ia berbalik dan lari terbirit-birit menuju rumahnya. Warga hanya terpaku menatap perahu misterius itu. Tapi lambat laun, cahaya redup dan ombak mulai membawa perahu itu menjauh. Tidak ke daratan, tapi berputar, mengambang di antara batas gelap laut dan cahaya langit. "Sudah, bubar. Kerabat dan perangkat desa saja yang urus jenazahnya. Besok baru kita cari tahu," seru salah satu sesepuh desa. Warga pun perlahan meninggalkan pantai. Rasa heran dan cemas menggantung di wajah mereka. Namun di sudut lain, tampak Darman tengah terburu-buru. Ia menyeret tas besar, membangunkan anak, dan memaksa istrinya berkemas. Sementara itu Tegar berdiri agak jauh, diam mengamati. Ia tak ingin terlibat lebih dalam, tapi hatinya gelisah. Nalurinya berkata, ada yang tidak beres. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar kecelakaan laut. Saat semua sudah bubar, Tegar kembali mendekati perahu-perahu nelayan yang terdampar. Angin pantai malam menyapu kulitnya. Ia menatap ke laut, dan saat itu ia sadar. Cahaya di perahu tadi belum benar-benar menghilang. Ia menatap lekat. Perahu itu tidak menjauh, tidak juga hanyut. Ia menunggu. Tegar masih belum memahami
Namun ia memilih untuk kembali sejenak ke rumah Pak Unggul untuk menyampaikan firasatnya. Mas Tegar ngopi dulu, Sambut Pak Unggul dari teras rumahnya. Cangkir mengepul di tangannya. Tegar menoleh, langkahnya cepat menghampiri. Pak, desa ini dalam bahaya, Pak. Katanya cemas. Pak Unggul mengernyit. Ia meletakkan cangkirnya, menatap Tegar dengan serius. Omongannya si Darman ya? Iya Pak, tapi saya rasa dia nggak salah. Saya bisa mengerti hal-hal gaib Pak. Ucap Tegar dengan pelan, tapi mantap. Tak ada ejekan dari Pak Unggul, hanya tatapan tenang. Ia berdiri mengambil obor di pagar rumahnya. Kalau begitu, ayo kita lihat. Tegar mengangguk lega, setidaknya satu orang percaya padanya. Mereka berjalan menembus malam menuju bukit kecil di tepi desa yang menghadap langsung ke laut. Mas Tegar, paham soal gaib kan? Iya Pak, sedikit. Warga desa ini juga paham. Tapi bukan berarti mereka tidak takut. Mereka hanya percaya bahwa kami dijaga. Dijaga oleh siapa Pak? Pak Unggul menunjuk ke arah laut. Apa kamu lihat 3 bayangan bukit di sana? Tegar memicingkan mata. Enggak Pak, gelap, sudah malam soalnya. Plak, sebuah tamparan ringan mendarat di kepala Tegar. Kamu jangan bercanda. Iya Pak, maaf. Tapi memang gelap loh Pak, kata Tegar sambil tersenyum kecil. 3 bukit itu adalah simbol. Kami menyebutnya 3 guru besar. Mereka pelindung desa ini sejak dulu. Tak semua orang bisa melihat wujud mereka. Tapi kalau Mas Tegar peka, pasti bisa merasakan keberadaan mereka. Tegar mengangguk, meski rasa khawatirnya belum surut. Cahaya di perahu itu kan yang kamu maksud? Tanya Pak Unggul sambil menunjuk ke laut. Iya, tapi kenapa perahu itu diam saja Pak? Ombak tak akan membawanya ke daratan. Perahu itu bukan milik manusia biasa. Dan benar, saat diperhatikan lagi, pola ombak di sekitar perahu itu menolak mendorongnya ke pantai. Seolah ada kekuatan yang menahannya di batas. Namun Tegar belum bisa tenang. Ia tetap merasa perahu itu menunggu waktu yang tepat. Saya bermalam di sini saja, Pak, ucap Tegar. Pak Unggul menatap laut sebentar, lalu menoleh. Di sini dingin, Mas Tegar. Angin laut tidak baik untuk tubuh. Gak apa-apa, Pak. Saya kuat kok. Pak Unggul menggeleng pelan. Ia tahu Tegar belum mengerti sepenuhnya. Tapi ia menghargai tekadnya. Tanpa kata, ia pun meninggalkan Tegar di atas bukit. Angin laut bertiup kencang, dingin merayap di balik pakaian. Tegar tetap duduk memandangi perahu itu. Cahaya kecil di atasnya kadang muncul, kadang padam, seperti mata yang mengintai balik. Trak! Tegar menoleh. Di sebelahnya, sebuah rantang dan tremos diletakkan dengan hati-hati. Cuma ada ini. Semoga bisa menangkal masuk angin, ucap Pak Unggul yang muncul kembali. Tersenyum sambil membuka rantang berisi tahu isi dan tempe mendoan. Tegar menghela nafas, lega, lapar. Wah, ini sih istimewa Pak, katanya sambil cepat mengambil tahu isi yang masih hangat. Uapnya menenangkan. Di antara kecemasan dan dinginnya malam, di bukit kecil yang menghadap lautan tak biasa, mereka duduk bersama, berbagi keheningan, kegelisahan, dan secangkir kopi hangat. Dan di kejauhan, perahu itu masih menunggu. Tegar bangun mendadak, dadanya sesak, seperti dicekam firasat buruk yang menyelinap dalam tidurnya. Angin laut yang dingin
bertiup kencang di atas bukit tempat ia dan Pak Unggul sempat terlelap. Ia mendapati tubuhnya menggigil, bukan karena udara, tapi karena kecemasan yang mengendap sejak perahu misterius itu pertama kali muncul. "Pak, bangun Pak!" Serunya panik menepuk bahu Pak Unggul. Pak Unggul terbangun, matanya masih berat. "Kenapa Mas Tegar?" Tegar menunjuk ke laut dengan nafas yang memburu. "Perahu itu Pak, perahu itu melewati 3 bukit penjaga. Itu seharusnya tak mungkin terjadi." Mata Pak Unggul membelalak. Ia buru-buru berdiri, dan bersama Tegar mereka berlari ke ujung tebing, tempat mereka bisa mengamati garis pantai dari ketinggian. Di bawah sana, perahu nelayan tua itu mengambang tenang, perlahan mendekati pasir, seolah dituntun oleh kekuatan yang tak terlihat. "Mayat!" Tegar menelan ludah, matanya terpaku pada tubuh yang terbujur di atas perahu. Hanya satu jasad. Lampu minyak kecil di ujung haluan terus menyala, redup namun tidak padam. "Sedari tadi, perahu itu hanya berisi 1 jenazah." "Bukan jenazah biasa, Pak. Saya pernah melihat hal seperti ini. Ini bukan sekedar mayat." Semakin perahu itu mendekat ke daratan, tubuh di atasnya itu menjadi lebih jelas terlihat dan lebih mengerikan. Jasad itu nampak seperti busuk dari dalam. Wajahnya atau apapun yang tersisa sulit dijelaskan. Kulit mengelupas, matanya kosong, dan tubuhnya seperti dikoyak entah oleh apa. "Pak, jangan lihat langsung." Tegar tiba-tiba menahan tangan Pak Unggul yang sudah terangkat untuk melindungi matanya. "Jangan lihat Pak, jangan lihat wujudnya." Tapi terlambat. Pak Unggul mendesah keras dan jatuh berlutut. Tangannya gemetar, matanya terbuka lebar dan tubuhnya menggigil hebat. "Mereka, para nelayan itu, mereka tidak dibunuh. Mereka menyungkil matanya mereka sendiri. Karena jasad itu," seru Tegar. Aku sudah melihatnya," bisik Pak Unggul dengan suara parau. "Ya Tuhan, wajah itu bukan manusia, bukan sesuatu dari dunia ini. Hilangkan dari mataku." Pak Unggul menggelincang, hendak mencungkil matanya sendiri. Tapi Tegar bergerak cepat, menahan tubuhnya dan menuliskan 2 aksara pelindung di atas kelopak mata Pak Unggul. Dalam sekejap, dunia Pak Unggul menjadi gelap. Ia terdiam, nafasnya mulai melambat. "Itu hanya mayat, hanya mayat." Gumamnya lemah, mencoba menenangkan diri, tapi suaranya terdengar hampa. Pak, simpan tenagamu. Jika penglihatanmu pulih nanti, jangan sekali-kali melihat jasad itu lagi, meski hanya sekejap." Pak Unggul mengangguk perlahan. "Bayangannya saja masih menempel di dalam kepala saya, seperti kutukan." Tegar berdiri, matanya menatap tegas ke arah pantai. "Kalau warga lain melihatnya, mereka bisa lebih parah. Kain kafan. Apa ada kain kafan?" Tegar berencana melakukan sesuatu pada jasad itu. "Di rumah, di lemari ruang tengah, ada selembar kain kafan lama. Mungkin bisa menutupi jasad itu," kata Pak Unggul sambil berusaha berdiri. Tegar langsung berlari menuruni bukit. Setiap detik terasa mahal. Ia menerobos rumah Pak Unggul, membangunkan istrinya dan menjelaskan dengan singkat, lalu mengambil kain kafan yang tersimpan. Tapi saat ia keluar, suara jeritan menghantam udara malam. "Ah, menjijikan. Makhluk itu di mimpiku. Apa yang aku lihat, itu bukan mimpi. Itu kutukan." Warga desa berhamburan dari rumah mereka. Sebagian jatuh tertunduk,
menangis atau mencakar-cakar wajah sendiri. Mereka yang tertidur melihat jasad itu dalam mimpi mereka, dan yang bangun kini diliputi teror yang tak mereka mengerti. Tegar berlari menuju pantai dan terlambat. Perahu itu telah menepi, dan yang lebih mengerikan, jasad itu tak lagi ada di atasnya. Tidak mungkin. Pak Unggul! Desis Tegar, matanya liar mencari. Suara langkah terdengar dari arah jalan desa. Pak Unggul muncul, terhuyung, lalu jatuh dalam pelukan Tegar. Darah menetes dari kedua matanya yang tertutup. Pak, apa yang terjadi? Aku mengejarnya. Jasad itu bangkit, berjalan. Aku melihatnya, dan lagi-lagi mataku hampir kugores sendiri. Wujudnya berubah, lebih menjijikan, lebih nyata. Tegar menggenggam tangan Pak Unggul erat. Aku ingin mati daripada melihat itu lagi. Tapi lalu dia datang. Siapa? Tanya Tegar menyeka darah dari wajah Pak Unggul. Seseorang berpakaian seperti pendeta Bali. Ia membawa cawan perunggu. Dentingan cawannya membuat rasa mengerikan itu hilang. Pak Unggul mencengkeram tangan Tegar. Mas Tegar, tolong cari dia. Hentikan jasad itu sebelum desa ini hancur. Tegar mengangguk. Ia menidurkan Pak Unggul di teras rumah, memberinya air dari botol yang ia bawa, lalu berlari menembus kegelapan dan jeritan warga. Di tengah jalan desa, ia mendengar bunyi yang tak asing, denting logam yang menggetarkan dunia. Dan di sana, seseorang berdiri, tubuhnya diselimuti pakaian upacara. Sosoknya tak memijak tanah. Cahayanya samar menembus cahaya bulan. Tegar mendekat. Maaf, Anda siapa? Sosok itu tak menjawab, tapi matanya bersinar terang, memandang lurus padanya. Tegar terpaku. Ia tidak merasakan nafas dari tubuh itu, dan menyadari sesuatu. Sosok itu bukan manusia, melainkan sukma yang memisahkan diri dari tubuhnya. Itu Sukma Bliwaja. Saya Wajah. Kau ingin menolong desa ini? Suaranya seperti bergema dari dalam tanah. Harus. Tak boleh ada yang mati karena jasad terkutuk itu. Sukma Bliwaja menunjuk ke arah utara desa. Dan di sana, sesuatu berjalan perlahan, menyeret kakinya yang membusuk. Jasad itu terus melangkah. Tegar memekik pelan, menahan mual dan rasa takut yang menyayat. Ia hampir kehilangan kendali pada penglihatannya, hampir menyungkil matanya seperti para nelayan. Denting, denting, denting lembut dari cawan kuningan Bliwaja merambat di udara, bergema seperti bunyi dari alam lain. Suara itu perlahan merendahkan rasa mual dan kengerian, mencungkil mata yang hampir tak tertahankan. Aku akan memusnahkannya, desis Tegar, menggenggam kain kafan erat-erat. Namun Sukma Bliwaja mengangkat tangannya, menghentikan langkah Tegar. Jasad itu bukan sekedar bangkai. Ia adalah wadah dari sesuatu yang jauh lebih tua, lebih purba dari tanah ini. Ucapnya dengan suara berat. Apa maksud Anda? Tegar menyipitkan mata dari balik keringat yang dingin. Jasad itu tak bisa musnah dengan caramu. Tapi bukan berarti kau tak bisa berbuat apa-apa, jawab Bliwaja. Sukma itu melayang di hadapan Tegar, menjadi penghalang seperti bayangan yang hidup. Segel dia dulu.
Biarkan aku yang menenangkan warga desa. Setelah itu, baru kita bicara soal kehancurannya. Tegar mengangguk. Iya, setuju. Ia tahu waktunya tak banyak. Sudah 2 kali ia hampir mencungkil matanya hanya karena menatap jasad itu. Ia segera mengeluarkan ramuan tinta dari tasnya, mencoret aksara-aksara pelindung di telapak tangan, leher, dan wajahnya. Aksara kuno itu bersinar redup, menyatu dengan keringat dan luka kecil yang ia torehkan. Dari dalam tasnya, Tegar mengeluarkan sebuah topeng bujang ganong. Topeng itu? Tanya Beliwajah dengan nada ragu. Setidaknya bisa menyamarkan penglihatanku dan memberiku semangat, jawab Tegar memandangi topeng itu dengan mata sendu. Ia mengenakannya, wajahnya kini tersembunyi di balik raut ceria yang ironis, topeng penari untuk menghadapi maut. Beliwajah melayang tinggi, cawan kuningan di tangannya kini berdentang kencang dan membesar. Suara dentingan itu membelah langit desa. Suara-suara histeris warga perlahan meredup. Tubuh-tubuh mereka ambruk satu persatu ke tanah seperti boneka kehabisan roh. Di sisi lain desa, Tegar berlari menghampiri jasad kutukan itu. Sosok mengerikan itu berjalan pelan, menyeret kakinya yang membusuk. Kulitnya penuh bisul dan belatung. Wajahnya seperti adonan daging yang dipelintir oleh rasa sakit abadi. Sekalipun memakai topeng dan mantra, Tegar masih harus menahan dorongan kuat untuk mencungkil matanya sendiri. Dengan kain kafan, ia menyergap jasad itu, melilitnya ketat sambil melafalkan mantra. Ia menuliskan segel raja di atas kafan, aksara demi aksara Jawa kuno yang bercahaya. Sebagai penutup, ia mengguratkan kalimat terakhir menggunakan darah dari telunjuknya sendiri. Darah itu meresap dan segel itu pun aktif. Sunyi. Tegar berdiri terpaku. Rintihan warga telah menghilang. Jasad itu diam dalam kafan, seperti bayi raksasa dari neraka yang baru dilahirkan kembali. Tegar sekuat tenaga menenangkan dan memindahkan jasad itu ke pendopo desa, tempat Beliwajah sudah menanti. Apa mereka, warga desa, sudah selamat? Tanya Tegar, nafasnya berat. Beliwajah menggeleng pelan, wajahnya masih menyiratkan beban. Seharusnya jasad itu tak boleh lagi muncul di dunia ini. Tapi suara jeritan mereka sudah berhenti. Aku membuat seluruh warga tertidur. Namun hanya yang belum sempat melihat jasad itu dalam mimpi yang akan selamat. Sisanya, pengaruhnya akan tetap ada. Trauma itu tak hilang hanya karena mereka tertidur. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jasad itu tak bisa dibakar, tak bisa dipotong, tak bisa dihancurkan dengan apapun di dunia ini. Tak mungkin ada jasad seperti itu. Nyatanya, jasad itu ada di sini. Beliwajah menunduk, matanya suram. Satu-satunya cara adalah membawanya ke Pulau Dewata. Di sana, makhluk dikdaya bernama Trimukakala akan bangkit. Ia membawa kutukan sebanding dengan jasad ini. Beliwajah berdiri dan menatap ke langit timur di mana Pulau Dewata berada. Jika satu wajah bermata 3 itu menatap jasad terkutuk ini, ia akan merasakan dampak yang sama dan mencungkil ketiga matanya sendiri. Dan saat kekuatan kutukannya itu telah habis karena menghabisi makhluk dikdaya itu, jasad itu akan menjadi jenazah biasa yang bisa musnah dengan api. Tegar terdiam, matanya menatap kosong ke depan. Ia tahu tempat itu bukan hanya jauh,
tapi juga sedang menghadapi tragedi lain. Apa harus dengan cara itu? Tanyanya pelan. Beliwajah mengangguk. Saat kutukannya lenyap, aku akan menyadarkan warga desa. Tapi tidak sebelum itu. Tegar hendak bertanya lebih lanjut, namun tiba-tiba sukma Beliwajah memudar. Tegar berdiri, tubuhnya melemas. Namun, suara terakhir dari Beliwajah terdengar seperti gema dari masa lalu. Aku tahu kau akan datang, Tegar. Keturunan terakhir dari terah keramat Yuda Prana. Tegar membeku. Nama itu, Yuda Prana. Darah tua yang tak pernah disebutkan lagi dalam keluarganya. Identitas yang ia sembunyikan, ia tidak menyangka ada orang lain yang mengetahuinya. Tapi sebelum ia sempat bertanya, Beliwajah lenyap dari hadapannya, meninggalkan angin-angin dan kecemasan yang menggantung di udara. Pulau Dewata, gumam Tegar, menggenggam kain kafan penuh darah yang kini diam di bawah cahaya bulan. Kutukan yang membunuh dewa. Danan, tutup matamu. Teriakan Nyi Sendang Rangu menggema di tengah tanah yang mendidih. Ia berdiri sigap di depan Danan dan Cahyo, membentangkan selendang putihnya ke wajah mereka, seperti tirai pelindung dari neraka yang akan terbuka. Di hadapan mereka, sosok bertopeng Bujang Ganong berdiri gagah. Dialah Tegar, suaranya lirih namun mantap, terus membaca mantra tanpa henti. Aksara di tubuhnya menyala seperti bara yang hidup, berkedip seiring degup jantung dunia. Dan kemudian, Trimuka Kala menatap. Raksasa bermata tiga itu berdiri tak jauh dari Tegar. Tubuhnya sebesar gunung kecil. Matanya merah seperti bara api yang mendidih. Namun ada sesuatu yang berubah. Tatapannya cemas. Ia makhluk digdaya pemangsa arwah dan penelan kutukan. Merasa terancam. Tanah di sekitar mereka mulai memanas, seolah dilalap api tak kasat mata. Udara terbakar, mendesis dan melelehkan tetesan hujan dari langit yang coba diturunkan Nyi Sendang Rangu. Tapi bahkan hujan itu pun kini menguap sebelum menyentuh tanah. Dunia terbelah antara api dan mantra. Cepat, kami tak akan tahan lebih lama. Teriak Nyi Sendang Rangu. Tegar mencengkram erat kain kafan yang melilit jasad kutukan itu. Tangannya gemetar, namun ia tahu ini satu-satunya jalan. Ia menarik nafas panjang, lalu menarik lepas kafan itu. Cerak, kafan terlepas, dan di sanalah ia, jasad terkutuk. Wujud mengerikan itu kini terlihat jelas. Dagingnya meleleh, matanya tumbuh di tempat yang salah. Kulitnya seperti dilipat, sobek, dan membusuk. Dari celah-celah tubuhnya, belatung dan bisikan samar melesat. Tak ada logika, tak ada bentuk. Ia adalah mengerikan yang nyata. Dan Trimuka Kala melihatnya. Raungan mahadahsyat mengguncang bumi. Raksasa bermata tiga itu mundur terpental, lalu memegang kepalanya. Mata pertama dicungkilnya, mata kedua disobeknya, mata ketiga dicakar sampai hancur. Darah kental dan hitam menyembur dari rongganya. Ia merangkak, meraung, menggeliat seperti binatang terluka parah. Jasad itu adalah manusia dari masa lalu. Jelas Nyi Sendang Rangu sambil tetap menutup wajah Danan dan Cahyo. Manusia yang dilaknat menjadi makhluk paling menjijikan dan mengerikan, hingga tak ada manusia yang ingin hidup setelah memandangnya. Ia menatap Tegar sekilas. Kutukan itu tak hilang, bahkan setelah mati. Jasadnya berwujud menjijikan dan masih mematikan. Seharusnya kekuatan kutukan itu hanya bisa memudar
setelah membunuh 1000 nyawa. Lanjut Nyi Sendang Rangu. Danan dan Cahyo menggigil. Rasa penasaran berperang dalam ketakutan yang menusuk hingga ke tulang. Tapi mereka lebih memilih buta daripada gila. Oh, jadi itu asal-usulnya. Gumam Tegar baru memahami kengerian yang dibawanya selama ini. Trimukakala kini bukan raksasa perkasa. Ia hanyalah makhluk malang yang dibutakan oleh kutukan. Dengan kedua tangannya, ia mencengkram kepalanya. Lalu, kres. Dengan raungan terakhirnya, ia memenggal kepalanya sendiri. Tegar tak menyangka, keberadaan jasad terkutuk bisa menjadi senjata mengerikan untuk menghabisi makhluk mengerikan di hadapannya. Darah hitam menyembur dari lehernya. Tubuh raksasa itu roboh perlahan. Seiring tubuhnya membusuk, sosok ogoh-ogoh itu mulai terbakar dari dalam. Api muncul dari tulang, membakar daging, membakar jiwa. Yang tersisa hanya sebilah tombak yang menancap di tanah, bergetar pelan. Semua sunyi. Selesai? Bisik Cahyo ketika Nyi Sendang Rangu akhirnya menurunkan selendangnya. Cahyo dan Danan melihat dunia yang sudah berubah. Tengah hangus, udara masih panas, tapi raksasa itu sudah tiada. Mereka melihat Tegar melangkah pelan menuju jasad yang semula menebar kutukan. Kini, jasad itu tak lagi menakutkan. Ia hanya tubuh manusia yang membusuk seperti biasa. Sukma itu benar. Gumam Tegar, kata-kata beli wajah terngiang kembali. Saat kekuatan kutukan habis, ia akan menjadi biasa. Saat kutukannya dibayar oleh kutukan lain, barulah ia bisa mati. Dan malam itu, di tanah basah Pulau Dewata, kutukan dari jasad tua akhirnya menemukan akhirnya. Pusaka Yana. Danan dan Cahyo terhempas ke tanah. Nafas mereka memburu. Dada mereka naik turun seperti baru saja lolos dari kematian. Dunia terasa beku selama beberapa detik. Namun dalam jeda singkat itu, mereka seolah telah menyeberang ke zaman yang berbeda. Meninggalkan segala yang mereka kenal, menuju ke medan takdir yang lebih kelam. Tegar perlahan menghampiri tubuh beli wajah yang telah membatu. Ia menatapnya penuh tanya dan hormat. Jadi, dia manusia atau bukan? Gumamnya dengan bingung. Danan mengangkat kepala, menghapus peluh dan debu di wajahnya. Beliau beli wajah. Tanpa dia, mungkin ratusan nyawa sudah melayang. Aku bertemu Sukmanya. Kupikir, aku akan bertemu dirinya sebagai manusia di sini. Balas Tegar. Danan menunduk, menyandarkan tubuh pada pilar yang setengah runtuh. Suaranya berat. Itu dia, beli wajah. Ia membantu demi menebus kesalahan. Itu adalah hukuman bagi manusia yang berani mempermainkan waktu. Tegar menggeleng pelan. Wah, ternyata ada manusia sesakti ini. Tiba-tiba, tubuh raksasa Trimukakala yang tersisa mulai hancur menjadi debu. Dari bagian dadanya, tombak hitam berkarat tercabut sendiri, lalu bergetar. Kilatan aura hitam menyelimuti udara. Dek! Sebuah letupan energi gelap menjalar dari tombak itu. Tombak Dandamurti. Dia muncul. Bisik Nyi Sendang Rangu, matanya membelalak ngeri. Dek! Danan merasakan sesuatu menusuk kesadarannya. Belati tulang putih di tangannya mulai bergetar hebat. Seperti beresonansi, gema kekuatan hitam seolah memanggilnya. Nyi, ada apa ini? Seru Danan cemas. Wajah Nyi Sendang Rangu tiba-tiba pucat. Tatapannya tak lepas dari pusaka yang kini bersinar hitam pekat. Tombak ini pusaka kedewatan. Salah satu dari 3 pusaka sakral.
piala para pejuang dalam pusaka Yana. Pusaka kadewatan? Tanya Cahyo, berdiri dengan menatap aura pekat yang membumbung ke langit. Lebih kuat dari pusaka para danyang? Bukan perbandingan. Jawab Nyi Sedang Rangu lirih. Pusaka ini bukan milik dunia manusia. Ia bisa menghancurkan kerajaan dalam sekali sabet. 3 pusaka diperebutkan dalam pusaka Yana. Dan kini pertarungan itu akan dimulai. Danan melirik tombak itu. Jadi kita memilikinya. Nyi Sedang Rangu menggeleng pelan. Tidak. Tombak itu sedang memanggil, menyeru para pemburu pusaka. Mereka yang sudah menanti selama puluhan tahun. Serat. Tanpa peringatan, Nyi Sedang Rangu menyatu ke dalam keris Raga Sukma yang tersimpan di dalam Sukma Danan. Nyi, Danan berteriak. Aku tak bisa memasuki alam pusaka kecuali melalui dirimu. Kau tak akan bisa memanggilku setelah ini. Suaranya menggema dari dalam. alam pusaka? Cahyo mengulang perkataan itu. Ah, Cahyo terhuyung, tubuhnya kejang. Sebuah simbol bercahaya menyembul di dahinya. Suara berdengung memenuhi kepalanya. Panjul, Danan panik. ada apa di dahimu? Cahyo menggertakkan gigi. Aku melihat sesuatu, Nan. Ada cakram, busur, dan anak panah. Tempat itu untuk tombak ini. Ia menggambarkan penglihatan yang memenuhi benaknya. Tiba-tiba ia teringat segel pemberian Mbah Wongso, jalan masuk ke alam pusaka. Kini semua masuk akal. Pusaka Yana akan langsung di sana. Langit mulai bergetar, suara-suara mendekat. Danan, kau merasakannya? Cahyo menoleh perlahan. Danan mengangguk pelan. Ada sesuatu. Banyak makhluk mendekat. Danan, Cahyo, Suara Nyi Sedang Rangu terdengar lagi. Keras dan jelas. tentukan pilihan kalian. Biarkan pusaka ini direbut, atau bertarung dalam pusaka Yana untuk mencegah bencana ini lebih besar. Tegar berdiri, tubuhnya tegang. Ia melangkah keluar dari pendopo yang hangus dan memandang ke arah barat. Ratusan sosok. Manusia, siluman, dedemit. Semua datang ke sini. Gumamnya dari balik topeng bujang ganong. Danan mencengkram belati putihnya. Cahyo memegangi dahinya yang terus berdenyut. Brak. Tegar mengangkat tubuh beli wajah yang membatu. Hei, apa yang kamu lakukan? Cahyo terkejut. Aku akan membawanya pergi. Setiap dari kita punya peran. Aku akan jaga beli wajah. Kalian masuk ke medan perang itu. Ujar Tegar tegas. Danan dan Cahyo saling pandang. Mereka mengangguk. Ya udah, kami titip beli wajah ya. Kata Danan lirih. Danan dan Cahyo mengerti maksud Tegar. Mereka pun mengangguk dan mempercayakan beli wajah yang membantu pada Tegar. Pemuda bertopeng bujang ganong itu pun pergi meninggalkan Danan dan Cahyo di pendopo besar yang sudah hancur berantakan. Tak ada jalan lain bagi Danan dan Cahyo selain mempercayakan beli wajah pada pria aneh yang muncul tiba-tiba itu. Saat Tegar menghilang dalam kabut senja, membawa tubuh beli wajah yang membatu, pendopo tempat Danan dan Cahyo berdiri terasa lebih sunyi. Sebuah hening yang menekan dada, seperti jeda sebelum petir menghantam. Lalu, krek, krek. Suara kereta tua berderit terdengar dari kejauhan. Irama roda yang aus hantaman batu membuat bulu kuduk berdiri. Kereta kencana. Bisik Cahyo pelan, nyaris seperti berdoa. Danan mendongak, matanya membelalak. Langit sudah penuh dengan arwah. Di atas sana, awan hitam membentuk pusaran.
seakan langit tengah membuka celah antara dunia dan neraka. Sosok-sosok samar dengan wajah tanpa mata terbang melayang, berselimut kain putih yang compang-camping. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Suara-suara serak dan bisik-bisik memenuhi udara, seolah merayakan darah yang akan bertumpah. Dari arah barat, cahaya lampu kendaraan mulai muncul di tengah kabut. Mobil-mobil mewah, hitam berkilap, perlahan masuk ke area reruntuhan dari desa yang sudah dikosongkan oleh warga. Tapi yang membuat merinding bukanlah kendaraan itu, melainkan sosok yang turun dari dalamnya. Salah satu pintu terbuka. Keluar seorang kakek tua dengan pakaian Jawa lengkap, beskap beludru hitam berlapis emas. Blangkon berhiaskan simbol aneh. Tapi yang paling mencolok adalah tongkat kayu yang ia genggam. Di ujungnya tertanam batu-batu pusaka yang bersinar samar, seolah setiap batu menyimpan jeritan dari jiwa-jiwa yang telah dikorbankan. Aroma darah perlahan memenuhi udara, tapi ini bukan darah segar. Ini aroma darah busuk, seperti daging yang dikubur bersama kemarahan. Danan menggertakkan gigi. Para pemburu pusaka, Gumamnya nyaris tak percaya. Mata mereka berdua memandangi para pendatang yang satu persatu keluar dari kendaraan. Ada yang berwujud manusia biasa, namun memiliki aura tak lazim, terlalu tenang, terlalu kosong. Ada pula yang tubuhnya tak sepenuhnya manusia. Lengan cakar, mata merah menyala, lidah bercabang, dan kaki terbalik. Beberapa bahkan tidak menginjak tanah. Mereka melayang perlahan dengan suara bisikan di sekeliling mereka. Suara mantra kuno dan kutukan dari zaman sebelum sejarah. Salah satu dari mereka membawa kendi besar berisi darah bayi, meminumnya seakan itu teh. Lainnya mengelus seekor macan tanpa kulit yang terus mendesis pada Cahyo dan Danan. Dari belakang terdengar teriakan panjang seperti lolongan manusia yang dibakar hidup-hidup. Namun tak terlihat siapa yang mengeluarkannya. Ketakutan merayap, menusuk hingga ke tulang, lebih dari saat mereka menghadapi Trimuka Kala. Ini bukan sekedar musuh, ini adalah para pendosa abadi yang datang untuk berebut tahta dewa. kita tak bisa membiarkan Nan 3 pusaka kadewatan itu jatuh ke tangan mereka. Cahyo bersuara, tapi tenggorokannya kering, seperti suara dari dalam mimpi buruk. Nyawa manusia tidak ada harganya di mata mereka. Bagi mereka, membunuh 100 orang sama ringannya seperti meniup asap dupa. Cahyo dan Danan saling pandang. Di sekeliling mereka, dunia berubah menjadi medan jagal yang sunyi. Tak ada waktu, tak ada tempat untuk bersembunyi. Dan jika mereka tidak melangkah ke dalam pusakanya, maka dunia akan dikuasai oleh tangan-tangan yang haus darah dan kekuasaan. Cahyo menyentuh dahinya. Ia membuka celah yang mampu memindahkan ke alam pusaka. Dan Danan menyentuh pusaka belati tulang putih ke tombak dan Damurti. Tepat sebelum makhluk-makhluk pemburu pusaka itu sampai, Danan dan Cahyo sudah menghilang. Kekuatan aneh membawanya masuk ke alam lain, di mana pusaka yang memiliki kesadaran menyembunyikan dirinya. Udara dingin dan gelap menyambut mereka saat langkah terakhir menjejak tanah asing ini. Bukan keheningan yang mereka rasakan, melainkan desing logam saling beradu, nyaring namun jauh. Dan bisikan-bisikan samar yang seolah berasal dari dalam kepala mereka sendiri. Kabut tebal menyelimuti segalanya, tapi dari puncak bukit kecil, keduanya bisa melihat ke bawah, ke arah lembah yang tak bercahaya, di mana berdiri tegak 3 struktur batu hitam yang mengeluarkan kilau aneh. Masing-masing menopang sebuah singgasana terbuat dari material yang tak dikenali,
bercahaya namun menyerap cahaya di sekitarnya. 3 singgasana pusaka kedewatan. Cahyo dan Danan menahan nafas. Belum sempat membaca situasi, Danan dan Cahyo merasakan keberadaan yang tidak asing. Ini Pak Le ini. Ini Pak Le. Bisik Cahyo, kaku, hatinya menjerit. Penciumannya tidak mungkin salah, tapi sesuatu terasa tidak beres. Mereka turun dari punggung bukit mengikuti firasat mereka, menyusuri lereng bebatuan yang tak punya bayangan. Semakin dekat, semakin berat langkah mereka. Udara di sekitar menebal, dan akhirnya di balik celah tebing yang retak, mereka melihatnya. Seorang pria berdiri membelakangi mereka. Baunya bidang, rambutnya kusut dan panjang, dan bayangan tubuhnya terpantul samar di tanah lembab. Sebuah bayangan yang pernah mereka kenali dengan jelas. Pak Le. Namun saat pria itu perlahan berbalik, kengerian menghantam mereka seperti gelombang petir. Wajah itu memang Pak Le, tatapan matanya tetap sama. Hangat namun lelah. Tidak mungkin. Cahyo jatuh berlutut. Itu Pak Le. Tapi tubuhnya dari pinggang ke bawah bukan lagi milik manusia. Yang membelit tanah adalah tubuh ular raksasa, bersisik hitam mengkilap, berotot, berdenyut pelan seperti jantung raksasa yang hidup di bawah tanah. Tubuh bagian bawah Pak Le telah berubah menjadi ular raksasa. Lalu ia berbalik menatap mereka. Cerita ini akan berlanjut di part berikutnya.